Shalom teman-teman terkasih. Shalom. Teman-teman terkasih, sistem pendidikan itu bobrok. Sistem pendidikan di Wakanda, ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia tidak bobrok, tapi kejam. Setidaknya sistem pendidikan yang kejam itu ada di zamannya Kak Andre. Karena bagi Kak Andre, sistem pendidikan di Indonesia zaman dulu turut bertanggung jawab atas tumbuh kembang Kak Andre dan juga alasan kenapa Kak Andre tidak suka matematika. Nanti kalau kita jadi orang tua teman-teman atau orang tua yang ada di sini, kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita pasti ingin memberikan yang terbaik, kita pasti akan memberikan yang anak-anak kita butuhkan. Tetapi masalahnya adalah tidak semua yang dibutuhkan dapat dibeli pakai uang. Contohnya adalah kepercayaan diri. Percaya diri itu adalah kunci sukses, kunci sekali dalam kehidupan kita. Sering banget kita lihat di YouTube sama TV, ada orang yang nggak punya bakat, tapi muncul terus di FYP TikTok, di YouTube, di TV. Orang ini nggak ada bakatnya, cuman pede aja. Maka dari itu dia muncul terus. Tetapi ada orang bakatnya luar biasa, pintarnya bukan main, tetapi dipendam, tidak punya pede. Ya udah, dia tidak akan berkembang, nggak akan dinotis, dan nggak akan kemana-mana. Nah ini dia permasalahan kita. Kak Andre tidak akan pernah lupa, walaupun Kak Andre sudah berdamai dengan masa lalu, tapi luka itu masih tersimpan dalam hatinya Kak Andre. Waktu Kak Andre kecil teman-teman, Kak Andre itu memang telat untuk bisa menghitung karena Kak Andre sakit hati dengan gurunya Kak Andre. Walaupun Kak Andre telat untuk menghitung, tetapi Kak Andre cepat sekali membaca dan berbicara. Tetapi teman-teman, bagi teman-teman yang tidak tahu, orang zaman dulu menilai kecerdasan kepintaran anak dari bagaimana dia bisa menghitung, betul? Kalau anaknya cepat jalan, cepat ngomong, biasa. Tapi kalau anaknya cepat menghitung, itu baru anak pintar. Waktu SD, saya tuh stres teman-teman. Saya tuh malu, saya tidak pede karena waktu itu saya telat untuk bisa menghitung perkalian. Jadi pertambahan kan gampang, ujuk-ujuk perkalian. Saya nggak pede. Pernah ada satu kejadian yang Kak Andre nggak akan pernah lupa tentang ujian pertama matematika tentang perkalian. Waktu itu Kak Andre kelas 3 SD. Jadi waktu itu masih belajar, terus libur, di hari pertama masuk ujian, kelas 3 SD. Jadi pada saat itu Kak Andre itu karena takut, Kak Andre itu menghafal, bukan memahami perkalian. Dan kekurangan Kak Andre pun di situ, soal menghafal. Kak Andre belajar mati-matian dari pagi, siang, malam kayak gitu ya. Kak Andre porsir belajar Kak Andre stop main dan ujian pun tiba. Ujian tiba, Kak Andre stres, Kak Andre takut, gurunya killer, pusing, mual, dan akhirnya Kak Andre ngeblank teman-teman. Dan kalau ngeblank apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kalau kita ngeblank, bingung, kita mencoba mencari jawaban ujian kita dari teori-teori konspirasi. Pernah ya kalau misalnya kita bingung, lalu kita ngitung kancing, atau tiba-tiba kayaknya nih A deh. Terus kayak ada polanya gitu, A, B, B, C, D, E, A nih pasti. Pernah ya kayak gitu ya. Nah Kak Andre hampir semuanya kayak gitu. Kak Andre bingung karena Kak Andre stres, Kak Andre ngeblank. Sampai akhirnya setiap ujian kayak gitu, lalu ujian Kak Andre dikumpulin teman-teman. Dikumpulin, langsung dinilai, lalu Kak Andre sadar, kayaknya nilai aku jelek deh. Duh gimana ya Kak Andre udah keringet dingin gitu. Dan ternyata menyebalkannya guru Kak Andre waktu itu, dia langsung menyebutkan nilai dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Dari awal sampai akhir Kak Andre tungguin kok gak dipanggil-panggil nama Kak Andre. Kayaknya nilai gue jelek deh. Sampai pada akhirnya teman-teman, apesnya waktu itu memang karena habis liburan, hampir 10-15 temannya Kak Andre, yang Kak Andre merasa dia tidak lebih pintar dari Kak Andre, mereka masih libur. Masih libur karena kemarin libur panjang, biasa ya anak SD.
libur panjangnya ngikutin orang tua. Nah, lalu muncullah nama Kak Andre, tapi paling belakang. Nilai Kak Andre waktu itu 4,5 dari 20 pertanyaan pilihan ganda. Dan di situ Kak Andre ingat betul, masih ingat muka guru Kak Andre, tapi Kak Andre udah maafin, sudah meninggal juga. Dia ngomong gini teman-teman, anak-anak jangan kayak Andreas Patasik. Dia lebih fokus liburan daripada belajar. Lihat nilainya jelek. Kak Andre tahan nangis teman-teman. Masih kecil dibilang gitu, dipermalukan semua orang, ketawain Kak Andre. Kak Andre tahan nangis, lalu Kak Andre pulang, gak kuat jalan. Akhirnya Kak Andre naik beca, pulang, di beca Kak Andre nangis, senangis-nangisnya kayak ditinggal orang tua mati. Nangis, sedih sekali. Sampai akhirnya Kak Andre gak tahu tuh tukang beca dibayar atau enggak. Yang penting Kak Andre masuk ke rumah. Nah sampai masuk ke rumah Kak Andre sampai digendong sama pembantunya Kak Andre. Karena lemes banget waktu itu, pucet Kak Andre. Lalu dikasih makan dan mamahnya Kak Andre pulang. Mamanya Kak Andre pulang, Kak Andre kena marah dan dipaksa untuk belajar sampai malam. Sama mamahnya Kak Andre yang tentara. Jadi mamahnya Kak Andre itu tentara teman-teman. Ada dicubit-cubit dikit lah. Baru disuruh belajar sampai malam. Kak Andre dipaksa untuk ngeles matematika, padahal Kak Andre terluka dengan matematika. Dan isinya teman-teman, Kak Andre juga masih ingat guru lesnya Kak Andre namanya Catherine. Dia orang Flores. 3 minggu awal Kak Andre cuma nangis. Jadi Kak Andre datang ke rumahnya, nangis kayak gitu. Dan dia bersama Kak Andre, nemenin Kak Andre. Terus akhirnya 2 bulan dia bilang ke mamanya Kak Andre, anak ini jangan dilesin dulu, kayaknya belum siap. Dan pernah juga teman-teman, di sebuah kesempatan sebelum COVID, jadi ada dosennya Kak Andre, menghipnoterapi Kak Andre. Jadi bagi teman-teman yang ikut leadership 2-3 tahun yang lalu sebelum COVID, ada dosennya Kak Andre datang ke sini, yang terapi ketawa. Nah dosen itu tuh menghipnoterapi Kak Andre, Kak Yemima, dan Pak Pras. Nah, dia menebak bahwa luka batin Kak Andre adalah matematika. Dan yang tertanam di otaknya Kak Andre ketika dia baca, bagi Kak Andre matematika itu mematikan. Kak Andre memang udah memaafkan setiap kejadian kesalahan zaman dulu. Ya walaupun karena itu Kak Andre jadi on matematikanya. Tapi itulah yang terjadi terhadap kehidupan kita. Yang Kak Andre ingin jelaskan adalah sebagian dari kita menganggap belajar itu mematikan. Sebagian dari kita menganggap belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan, menyulitkan, tidak bisa dinikmati, dan ekstrimnya adalah mematikan. Sama seperti yang Kak Andre rasakan. Tapi di satu sisi ada juga anak-anak yang suka dengan belajar. Karena apa? Karena itu sesuai dengan minat, dengan apa yang mereka senangi, sehingga mereka menikmatinya. Itu menyenangkan. Dan ini semua sama seperti apa yang dialami oleh Yesus ketika masih kecil. Bacaan kita teman-teman, latar belakangnya diceritakan bahwa keluarga Bapak Yusuf ini dan Ibu Maria pergi ke Yerusalem dalam rangka datang menghadiri hari Paskah Yahudi. Nah Tuhan Yesus cilik ini yang telah berusia 12 tahun diajak juga oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Pada saat itu 12 tahun itu sudah cukup usia untuk datang ke bait Allah. Karena anak usia 12 tahun itu disiapkan untuk menjadi anak hukum Taurat namanya. Jadi 12 tahun dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya supaya bisa menjadi anak hukum Taurat. Nah ketika waktunya sudah harusnya pulang, Yesus cilik ini, Yesus yang masih kecil, sengaja tinggal di bait Allah teman-teman. Untuk apa? Untuk bercakap-cakap, untuk berdialog, untuk ngobrol, untuk belajar dengan para alim ulama dan para imam. Nah yang berbeda, kalau anak-anak seusia Tuhan Yesus waktu itu hanya duduk, melongo, dengerin, Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tidak hanya duduk, tidak hanya diam, tetapi Tuhan Yesus yang masih kecil itu, dia datang sebagai seorang murid
yang haus akan ilmu. Tuhan Yesus punya hasrat yang besar dalam belajar. Dia hasratnya besar dalam belajar. Tuhan Yesus belajar dengan cara mendengarkan, dengan cara bertanya serta berdiskusi. Di ayat 46 tadi. Dan hebatnya teman-teman, ini semua berjalan sampai 3 hari lamanya. Di bait Allah 3 hari lamanya, terus tiba-tiba orang tua mana sih yang gak marah kalau anaknya di gereja 3 hari berturut-turut. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria juga mencari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus 3 hari itu di bait Allah untuk belajar. Di sini dapat dilihat bahwa Tuhan Yesus cilik itu punya hasrat yang besar untuk belajar. Dan di ayat selanjutnya kita lihat para alim ulama, para imam-imam kagum dengan kecerdasan Tuhan Yesus. Selain masih muda, umurnya baru 12 tahun, Tuhan Yesus punya kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya. Dan itu pada saat itu adalah hal-hal yang sangat-sangat istimewa. Tuhan Yesus bukan hanya hafal teman-teman. Bukan hanya hafal, tapi paham akan pengetahuan yang dia kuasai pada saat itu. Kita tahu Tuhan Yesus itu paham dari ayat 47. Di sana dalam bahasa asli, di sana kan memakai kata kecerdasan. Kata aslinya adalah sunesis yang berarti memahami dengan baik. Tuhan Yesus tidak belajar sembarangan, bukan hanya sekedar hafal, tapi paham. Beda ya, hafal tapi paham. Kalau Tuhan Yesus belum paham, dia akan bertanya. Dia akan kejar terus jawabannya sampai paham. Dan dengan demikian kita tahu Tuhan Yesus menjadi paham karena selain punya hasrat, Tuhan Yesus juga menikmati pelajaran-pelajaran yang ada di bait Allah pada saat itu. Lalu pertanyaannya bagi setiap kita adalah bagaimana agar kita menikmati dan mencari apa yang membuat kita nyaman. Sehingga kita menemukan bakat dan keahlian kita untuk masa depan. Nah, balik lagi nih, kita gibahin sistem pendidikan Kak Andre zaman dulu. Sistem pendidikan zaman dulu bagi Kak Andre, jahatnya sistem pendidikan zaman dulu adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin ketika dia berbeda dengan anak-anak lainnya. Ki Hajar Dewantara teman-teman, Bapak Pendidikan Indonesia pernah mengatakan, padi tidak bisa menjadi jagung, jagung tidak bisa jadi padi. Padi tidak bisa ditreat seperti jagung, dan jagung tidak bisa ditreat sebagai padi. Padi ditreat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Itu yang seharusnya terjadi. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat permasalahannya adalah pendidikan kita zaman dulu itu ada standarisasi. Itu yang terjadi dengan ujian nasional. Siapa kalian yang pernah mengikuti ujian nasional? Pernah ya, tapi sekarang kan udah nggak ada ya. Nah bagi Kak Andre, ujian nasional itu nggak fair. Kenapa? Karena nggak lihat latar belakang sekolah, mau akreditasi A, B, C, mau di kota Jakarta, kota Papua, Medan, Kalimantan, mau sekolah swasta atau negeri, tapi kalau kamu mau lulus nilainya harus segini, ada standarnya. Bagi Kak Andre itu nggak fair. Kan beda sistem pendidikan. Istilahnya tuh kayak di hutan, ada Tarzan cari pengganti raja hutan. Wah bro, gua nggak kuat di hutan, gua mau pindah ke kota aja. Di sini gua nggak bisa kawin, berbulu semua, binatang semua. Tapi setiap binatang bisa menggantikan Tarzan sebagai raja hutan dengan cara atau dengan syarat paling besar suaranya. Jadi pak gede-gede suara untuk jadi raja ada syaratnya. Suaranya harus kenceng-kencengan. Kan gampang ya, singa tinggal ngaum, wow kayak gitu. Gajah tinggal, gimana sih suara gajah gitulah ya, kayak gitu. Coba sigung, tahu ya sigung ya, yang kentut, kan gak ada suaranya. Sigung akan merasa bodoh kalau dites seperti itu, karena dia suaranya kecil. Albert Einstein pernah mengatakan teman-teman, setiap anak adalah jenius, tapi kalau kamu menilai ikan dari bagaimana dia memanjat pohon, seumur hidup ikan itu akan merasa bodoh. Dan itu
masalah yang ada dalam kehidupan kita. Waktu Kak Andre kecil, diajarinnya calistung, baca, tulis, hitung. Tidak pernah diajarkan atau jarang diajarkan tentang mendengarkan, berbicara, dan bercerita. Padahal Kak Andre jenius di dalam berbicara. Dan karena berbicara itu, pada akhirnya jalan karir dan pelayanan Kak Andre. Maka dari itu teman-teman, untuk kita bisa belajar dengan giat, untuk belajar dengan pintar, hal yang harus kita lakukan adalah nikmati pelajaran kalian. Tapi bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama untuk kalian, yang kedua untuk orang tua dan guru kalian. Yang pertama, mulai cari minatmu, sesuaikan gaya belajarmu. Cari minat dan sesuaikan gaya belajar. Teman-teman yang terkasih tahu Finlandia ya? Finlandia adalah negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Selain itu, Finlandia terkenal dengan negara terbahagia di dunia menurut data dunia. Di sana belajar itu sebentar. Belajar sebentar, nggak ada PR. Kalau kita belajarnya lama, pulang banyak PR, banyak les, ketemu orang tua cuma sejam 2 jam, setelah itu tidur, ke sekolah lagi. Bahkan kita lebih sering ketemu guru daripada ketemu orang tua. Nah di Finlandia berbeda. Finlandia hanya sebentar, tidak ada PR. Kenapa tidak ada PR? Supaya anak-anak bisa mencari minat dan mengejar cita-cita mereka. Jadi guru di Finlandia mengarahkan anak-anak untuk mencari cita-cita mereka, untuk mengejar cita-cita mereka. Nah mungkin suatu saat kita harus lakukan itu di Indonesia. Kalau saat ini sih menurut Kak Andre kita belum siap. Karena apa? Karena minat kita tidur. Minat kita main Mobile Legends. Minat kita mager. Dan itu yang berbahaya. Lalu selanjutnya adalah cari dan sesuaikan gaya belajar. Teman-teman, Kak Andre itu bahagia sekali, bersyukur sekali menikah dengan Kak Yemima. Tahu kenapa? Karena Kak Yemima adalah guru les matematika. Kak Yemima adalah guru les matematika dan Kak Andre merasa kami cocok. Karena kekurangan Kak Andre dimaksimalkan atau dilengkapi oleh Kak Yemima. Kekurangan Kak Yemima, Kak Andre lengkapi. Tapi ada yang berbeda teman-teman. Yang berbeda adalah kami punya cara belajar dan mengerjakan tugas. Kak Yemima itu kalau belajar atau ngerjain tugas itu tuh bisa sambil baca, bisa sambil nonton, bisa sambil ngobrol, dengar lagu di kafe, main games, tapi nilainya bagus. Kalau Kak Andre boro-boro, Kak Andre harus fokus, gak boleh didistract, gak boleh diganggu, baru nilainya bagus. Kami berbeda. Selain itu saat ujian kemarin teman-teman, ujian pendeta itu ternyata susah. Kak Yemima itu membaca buku tata gereja itu tebalnya 300 sampai 400 halaman dalam seminggu. Dan itu dipahami semuanya oleh Kak Yemima dalam waktu seminggu. Kelebihan Kak Yemima adalah menghafal dan paham. Sedangkan Kak Andre bisa paham kalau praktek. Kak Yemima dari teori, Kak Andre dari praktek. Karena apa? Karena Kak Andre penasaran, ingin tahu, ingin gatel gitu untuk belajar banyak hal dari kehidupan. Jadi Kak Yemima itu pintar dengan caranya, Kak Andre cerdas dengan caranya. Kami punya minat dan cara sendiri untuk belajar. Dan kalian juga harus mulai cari minat kalian. Kalian cari minat kalian, kalian cari gaya kalian dalam belajar. Gaya belajar tuh banyak teman-teman, kalian bisa cari di internet. Ada secara visual, ada secara auditorial, ada kinestetik dan sebagainya. Apa itu? Nanti selanjutnya akan Kak Andre jelaskan. Lalu yang kedua teman-teman, ini buat orang tua dan guru. Buat orang tua dan guru, buatlah anak kita minat, bukan paksa anak kita untuk menghafal dan jadi sesuai dengan kita. Kenapa? Contoh, misal nanti kita semua udah jadi orang tua, kita ingin anak kita membanggakan kita, betul? Kita ingin dong anak kita bukan jadi anak yang nakal, tapi anak yang membanggakan. Tapi pertanyaannya teman-teman, kalau anak kita juara yoyo internasional, yoyo tahu ya yoyo, juara dunia, dibanding dengan anak yang juara matematika tingkat kota,
lebih membanggakan mana? Orang tua akan melihat anak saya yang matematika tingkat kota lebih membanggakan. Karena apa teman-teman? Karena sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Maka dari itu terkadang kita mengarahkan dan memaksakan anak kita sesuai dengan yang kita mau. Padahal mungkin itu belum sesuai dengan minat anak kita. Padahal kalau kita cari minat anak-anak kita, disesuaikan, didorong, mereka akan jadi anak yang jenius di bidangnya. Selanjutnya untuk guru. Sekarang lagi zaman Liga Champion ya. Ada Madrid sama Liverpool. Yang suka Madrid tepuk tangannya? Tidak ada gitu ya. Ada Andre, Madrid. Yang suka Liverpool tepuk tangannya? Wah, ada ya suka Liverpool ya. Nah, nanti kita akan lihat menang Madrid atau Liverpool. Tapi pertanyaannya adalah kalau Kak Andre tanya antara yang suka Madrid atau Liverpool, sebutin satu nama legenda tim kalian. Kalian pasti ngerti, kalian pasti bisa, betul? Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Lalu kenapa tahu, kenapa paham? Karena kita minat, karena kita suka dengan bola. Maka kuncinya bikin anak-anak kita minat, bukan paksa anak-anak kita untuk menghafal. Apalagi mengarahkan sesuai dengan keinginan kita, dengan amarah, dengan kekerasan, saya sangat-sangat tidak setuju. Jadi intinya teman-teman, tumbuh kembang kalian itu tanggung jawab kalian sebenarnya. Tetapi kami sebagai orang tua, kami sebagai kakak pembimbing, kami sebagai guru kalian juga punya tugas untuk mendukung kalian. Maka dari itu jangan hanya study hard, tapi juga study smart. Pilih benar-benar minat kalian, pilih benar-benar cara belajar kalian. Jangan sampai nanti kalian terserahlah, lalu kalian SMP, SMA, masuk kuliah, salah jurusan, kalian gak punya masa depan, kan sedih. Lebih baik kalian walaupun masih SMP, cari minat kalian, kejar terus, olah terus, sampai nanti waktu kuliah, kalau memang ada kesempatan untuk kuliah, juga kejar sesuai dengan minat kalian. Makanya teman-teman, kalau kalian bingung, tanya guru kalian. Kalau kalian sedih, minta dukungan papa mama kalian. Dan kalau kalian butuh Kak Andre, yuk kita berdoa bersama. Jadi teman-teman, selamat mulai memikirkan masa depan sesuai dengan minat kalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.